W.R. Supratman lebih dikenal sebagai pengarang dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Atas jasanya, ia diberi gelar serta dikenang sebagai pahlawan nasional dan tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Wage Rudolf Supratman memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya adalah lagu fenomenal yang diperdengarkan kali pertama dengan taruhan nyawa. Kekuatan lagu Indonesia Raya dibuktikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Meskipun lagu itu sebetulnya sudah selesai dibuat W.R. Supratman tahun 1926 dan hampir dibawakan pada Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Jalan setapak di bawah tegaan pohon manggis dan durian yang rindang. Udara sejuk dan suasana asri khas pegunungan membuat siapa saja yang datang merasa betah. Rumah berukuran 8 x 9 meter ini adalah tempat lahiran sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kondisinya sampai saat ini masih terjaga dan terawat dengan baik. Pemerintah mengabadikan rumah bersejarah itu sebagai museum yang dikenal dengan nama Memorial House W.R. Supratman. Rumah itu berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 400 meter. Penjaga dan perawat rumah bersejarah itu bernama Panut Maryono. Warga Dukuh Rejo RT 02 RW 02 Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Tidak hanya pandai merawat, ia juga cukup runtut dan rigid ketika menjelaskan sejarah Memorial House W.R. Supratman. Tahu betul mana bagian-bagian rumah yang masih asli dan mana yang sudah diganti. Runtut menjelaskan bagian sekat-sekat ruang yang masih sama seperti dulu kala W.R. Supratman dilahirkan. Ruang tamu, kamar, dapur, dan beberapa bagian yang masih memiliki posisi yang sama. Karya besar W.R. Supratman baik berupa puisi dan syair lagu juga terpajang rapi di dinding ruang tamu. Ruangan yang sengaja dibiarkan beralaskan tanah itu. Sementara tepat di depan rumah sisi kanan, terdapat cungkup serupa pendapa kecil. Disitulah tempat mengubur plasenta atau ari-ari W.R. Supratman saat dilahirkan pada 19 Maret 1903 silam. Antaranya Sembol, Seno, dan Senen. Nah, Senen itu adalah ibu kandung daripada Bapak Wage Rudolf Supratman. Ibu Senen dengan Pak Karto Dikromo itu diantaranya punya anak 9, diantaranya Supratiyah, Supratirah, Supratini, dan Bapak Wage Rudolf Supratman, terus Supratinah dan Aminah, itu diantaranya. Wage Rudolf Supratman itu anak ke berapa, Pak? Anak yang ke-7, tetapi ini memang kakaknya yang bernama Slamet, Rebo, dan Sarah itu meninggal masih bayi. Ada yang mengatakan sejarah Bapak Wage Rudolf Supratman anak yang keempat itu juga sama, itu karena yang kelihatan setelah dewasa anak-anak itu anak yang keempat, tapi yang sebetulnya ini adalah anak yang ke-7 karena silsilahnya kan masih ada kakak-kakaknya yang meninggal masih bayi, ada yang miskram. Seperti ini bentuknya limas dan menghadap ke selatan juga. Dan di depan itu adalah plasenta, itu di depan sebelah kanan. Kalau orang dulu memang kalau anak laki-laki itu menanam plasenta di depan sebelah kanan rumah. Dan bentuk rumah seperti ini adalah ruang tamu. Terus di sini kalau dulu namanya senrong atau kamar tidur, ini adalah dulu beliau lahir di ruangan sebelah sini dengan beralaskan amben Jawa seperti ini.
Terus yang sebelah sana adalah pawon atau dapur. Ini adalah dapur, dulu tempat apa simbahnya dan Pak D-nya dulu juga apa ini digunakan sebagai ruang dapurnya. Itu apa Pak? Yang ini adalah tungku Untuk memasak gitu. untuk memasak, untuk apa kayu bakar. Terus ini apa Pak? Terus kalau ini adalah tempat untuk, karena orang dulu sini orang Somahari sebagian besar juga apa untuk membuat gula kelapa itu, dan ini ada bumbung juga untuk membuat gula kelapa untuk mengambil nira. Rumah ini memang kayu-kayunya sudah banyak yang rapuh, hanya tinggal 2 batang tiang diantaranya yang sebelah ini. Iya masih asli ya. Bersama yang lainnya sudah digantikan manusia. Nah, ini adalah plasenta daripada plasenta Bapak Wakil Dua Supratman ini. Sebelum dibuatkan cungkup, dibuatkan rumah seperti ini, memang setahu saya dari dulu sudah ada pohon puring itu, tapi cuma di bawah ada lingkaran batu. Puring Yang ini pohon ini. bisa ditunjukkan. Ya, pohon puring. Oh itu yang masih dari Dulu di bawah situ kan ada lingkaran batu. Ini pohon puring ini pohon dari dulu ini memang setahu saya cuma ini aja. Karena apa, kalau setahu saya itu kalau pohon puring itu kalau di daerah sini itu ada nilai sakralnya gitu. Pasti ada, kalau ada tanaman puring pasti ada manfaatnya itu, entah apa, karena seperti batas tanah, makam, dan juga ada tempat-tempat yang plasenta itu. ada nilainya gitu. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait Memorial House WR Supratman ini Pak? Ya, rumah ini adalah dulu rumah daripada Pak Singoprono, itu kakek daripada Bapak Wage Rudolf Supratman, dan rumah ini memang dari dulu apa dibangun ya kurang lebih sebelum tahun 1900 sudah didiami oleh Pak Singoprono, dan rumah ini diturunkan kepada Pak Seno, anak yang kedua. Nah, dulu didiami oleh Pak Seno. Pak Seno adalah Pak D-nya daripada Bapak Wage Rudolf Supratman. Berarti berapa hari Pak WR Supratman di sini? Ya, kalau Pak Wage Rudolf Supratman tinggal di rumah sini kurang lebih 40 hari. Untuk lahir Ya, di sini. lahir sampai dengan umur 40 hari. Akhirnya beliau diajak ke orang sini, taunya Jakarta gitu. Oke. Kalau bapak ibunya siapa Pak? Kalau ibunya yaitu Ibu Senen. Ibu Senen itu putra daripada Pak Singoprono, anak yang nomor 3. Oke. Kalau bapaknya? Kalau bapaknya Pak Senen Kartodikromo itu adalah orang Gudean Yogyakarta, kenil tentara Belanda. Artinya yang bukan Senen itu ya. Senen Kalau bukan Senen. ibunya bernama Senen, kalau bapaknya bernama Senen Kartodikromo. Bagian yang masih utuh apa Pak di sini Pak? Kalau bagian yang masih utuh, cuman ketinggalan tiang yang 2 yang bagian timur itu, yang lainnya sudah rapuh semua. Oke. Sama plasenta mungkin. Sama plasenta.